Jadi di sini aku mau eksperimen karena aku tuh pengen banget ayam goreng mentega, tapi di rumah cuma ada tempe, jadi aku gantiin ayamnya pakai tempe. Step pertamanya kalian tinggal balurin tempenya pakai bahan-bahan yang aku tulis di atas, terus balurin lagi ke bahan yang kering. Nah, ini aku bikin sausnya. Di sini aku pakai bawang putih, daun bawang dan cabai rawit. Jangan lupa digoreng dulu ya tempenya sampai golden brown gini. Nah, ini aku bikin sausnya nih. Untuk bahan sausnya aku tulis di atas ya. Kalian bisa tambahin air sesuka kalian. Untuk takaran menteganya juga kalian kira-kira aja. Di sini aku pakai lumayan banyak. Kalau kalian nggak mau ada kuahnya, kalian pakai airnya dikit aja. Di sini aku mau berkuah biar dimakan pakai nasi anget tuh tambah enak. Nah, kalau udah dimasuk-masukin semua jadi deh. By the way tuh enak banget di luar ekspektasiku dan aku bakalan recook ini lagi. Kalian wajib cobain deh. Bikin tteokbokki halal yuk. Kayak gini, gampang loh cara buatnya. Siapkan tepung beras, habis itu sangrai sekitar 10 menit. Kalau udah disangrai, campurkan dengan tepung tapioka dan juga garam. Aduk rata, didihkan 400 ml air. Tuangkan air yang mendidih ke dalam campuran tepung. Aduk-aduk-aduk, tunggu dingin baru deh diulen. Ulen sampai kalis ya. Kalau udah kalis, potong-potong sesuai selera kalian. Bentuk memanjang seperti ini ya. Didihkan air, tambahkan sedikit minyak, rebus tteokbokkinya sampai mengapung. Angkat dan tiriskan, tunggu sampai dingin, potong-potong sesuai selera deh. Siapkan fish cake, masukkan bawang ke dalam chopper. Aku pakai chopper Mitochiba. Haluskan kasar, kemudian tumis bawang sampai harum. Kalau udah harum, tambahkan gochugaru dan gochujang. Nah, gochujangnya aku udah pakai yang halal loh. Tambahkan gula pasir, air, aduk rata. Masukkan potongan fish cake dan juga potongan kue beras tadi. Masak sampai kuah mengental ya. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Kalau kuahnya udah mengental, tinggal diangkat deh. Kasih topping potongan daun bawang dan juga wijen sangrai. Jadi deh tteokbokkinya, selamat mencoba. Cemilan 2 bahan tanpa kompor, tanpa oven. Kalian pakai 4 sachet susu bubuk merek apapun, terus tambahin susu kental manis kira-kira 1,5 sachet. Tinggal aduk-aduk terus sampai rata. Emang ini lengket-lengket gitu sih. Lebih enaknya kalau udah agak nyatu pakai tangan gitu langsung aduknya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dibentuk bulat-bulat deh. Yang cantik ya buletinnya, biar menarik. Oke, udah jadi nih. Cuy gitu pas digigit. Guys, bikin eksperimen dari tempe lagi yuk. Ini modal 2.500 aja bisa jadi makanan yang enak dan super mewah banget loh. Nah, kalian tinggal ikutin aja setnya yang kayak ada di video ya. Di sini aku halusin bawang putihnya pakai chopper Mitochiba. Nah, ini tempenya tinggal digoreng-goreng aja. By the way, ini tepungnya aku pakai tepung serbaguna ya. Habis itu kalau udah coklat tinggal diangkat deh. Sekarang kita bikin sausnya guys. Ini siapin dulu bawang bombay, margarin, terus tinggal ditumis-tumis aja sampai coklat caramelize gitu ya. Nah, sampai kayak gini nih guys, biar gurihnya tuh lebih berasa gitu loh. Nah, ini sausnya. Di sini ada saus sambal, saus tomat, saus tiram, madu dan bubuk cabe. Ini opsional aja, kalian boleh pakai maizena atau enggak. Nah, ini tempenya dimasukin pas apinya udah mati ya, biar tetap crispy. By the way, ini enak banget loh, tinggal disajikan aja deh. Bikin cilung atau papeda ala jajanan SD yuk. Pertama, masukin tepung tapioka, garam, kaldu bubuk, dan lada. Kemudian tambahkan air dan aduk-aduk sampai semuanya nyampur. Dibuat encer kayak gini ya. Terus siapin telur dan tambahin garam juga. Udah deh, tinggal dimasak kayak gini di teflon anti lengket. Teman-teman juga bisa tambahin bubuk balado ataupun lainnya sesuai selera. Gulung-gulung dan jadi. Melar-melar, mulur banget. Kira-kira next masak apa lagi ya? Sate, tapi bukan dari daging ayam atau sapi. Ini tuh jajanan waktu SD dulu. Ada yang pernah jajan ginian gak anak tahun 90-an? Buatnya tuh pakai tepung tapioka, terigu, daun bawang, garam, dan penyedap rasanya sesuai selera aja ya. Takaran airnya juga disesuaikan aja sampai tingkat kekentalannya tuh kayak gini. Pindahin ke mangkok tahan panas yang udah diolesin minyak dan kukus deh sampai warnanya udah agak bening-bening gini, berarti udah mateng. By the way, ini aku potong-potongnya pakai pisau tajam stain cookware. Kalau udah gini tinggal tusuk-tusuk deh pakai tusukan sate dan panggang. Aduh, ada yang gosong-gosong, tapi nggak apa-apa lah ya biar smoky. Pembelaannya tuh gitu. Udah jadi nih, makannya tinggal pakai bumbu kacang dan kecap. Masak-masakan lagi yuk guys, tenang aja. Seperti biasanya kita pakai bahan yang dapur rebel dan simple pastinya. Nah, jadi kali ini kita mau bikin ayam goreng mentega. Buat step pertama aku tepungin dulu ayamnya. Ini cuma pakai telur dan tepung serbaguna. Sebenarnya bisa pakai tepung terigu dan tepung beras, tapi aku mager. Jangan lupa dibolak-balik dan masak sampai kuning keemasan. Step yang kedua kita bikin bahan sausnya. Ini pakai saus tiram, saus sambal, sama kecap. Terus tambah air dikit.
Masukin juga tepung maizena buat pengental. Aduk sampai rata, jangan sampai ada bagian yang menggumpal. Lanjut ke step yang terakhir nih guys. Tumis bawang bombay dan bawang putih ke margarin yang cukup banyak, terus masukin sausnya, aduk-aduk sampai mengental. Asli deh, ini baunya harum banget. Terus tinggal masukin deh ayamnya. Ini part yang paling aku suka karena sausnya itu nempel-nempel gitu guys ke ayamnya. Tuh lihat, glowing dan eksotis banget ya jadinya. Nah udah jadi nih guys, simpel banget kan. Kalian juga bisa jadiin ini jadi jualan loh. Kalian jangan lupa recook. Bikin tas sendiri yuk, hitung-hitung mengisi malam minggu. Dan ini tuh tebel banget, lihat deh. Olesin mentega ke kedua sisi roti. Habis itu panggang aja di teflon pakai api yang kecil. Kalau bagian bawah sama atasnya udah kayak gini, angkat. Siapin 1 telur, masukin garam, bawang putih bubuk, sama lada. Terus kocok aja sampai kayak gini. Habis itu siapin kornet. Terus bumbuin sama kayak telur tadi. Tapi tambahin 1 sendok makan telur. Habis itu tinggal diaduk aja. Terus goreng pakai minyak yang sedikit dan api kecil. Jangan lupa diorak-arik juga. Terus telurnya juga digoreng tapi aku lupa videoin. Sekarang susun. Yang pertama roti, terus mayones, saus sambal, telur, terus selada, keju, kornet yang udah digoreng tadi, terus mayones sama saus sambal lagi. Udah deh, yang terakhir tinggal ditutup pakai roti. Jadi deh, tas ala rumahan. Semoga suka. Bikin cemilan yang bisa jadi lauk modal murah dapetnya sekebon, cek. Sumpah lu harus tahu banget ini resep. Gue udah tulisin, kalian tinggal screenshot. Kau mager kayak gue langsung aja masukin ke dalam chopper. Buat yang gak punya chopper bisa pakai pisau. Yang penting hancur dan tercampur semua dah. Resepnya gue udah tulisin. Awas lu yang gak dipraktekin. Cuman wortel, tahu, telur, terigu, bawang putih. Biar ada rasa ayamnya, tambahin ada penyedap ayam. Lanjut masukin ke loyang yang udah diolesin minyak, langsung kukus 10-15 menit aja. Abis itu diangkat, diemin, no lihat cakep banget kan. Ini lo dinginin dulu, baru potong-potong terserah lu. Mau bulat, segitiga, trapesium. Abis itu gue bikin bahan pencelupnya. Biasanya kan pakai telur. Kadang kalau pakai telur itu suka amis jadi frozen food. Jadi gue pakai tepung yang dicairin. Lo ikutin aja deh step-stepnya, gue udah tulisin. Tuh lu lihat mana ada bedanya sama nugget ayam. Bocil-bocil yang malas makan tinggal bikin ginian nih bun. Atau pilihan menu akhir bulan, modal murah dapat sekebon. Mana gurih banget makan pakai nasi sama saus. Dulu gue suka bikinin gebetan gue ginian. Kata dia enak banget nugget ayam gue. Lu nggak tahu aja itu tahu. Emang enak gue kadang. Bikin seblak hemat modal 20 ribuan bisa dapat 4 porsi nih bun. Cuma pakai bawang merah dan putih, kencur, cabai keriting dan cabai rawit yang di blender sampai halus dengan campurin sedikit air. Terus dimasak sampai agak kering gini ya, biar pas matang gak bau cabai mentah gitu. Tambahin 3 gelas air, aduk-aduk sebentar, masukin 2 butir telur yang udah dikocok lepas. Dan aduk-aduk lagi. Tinggal masukin deh sosis, bakso, kerupuk, dan makaroni. Ini versi seblak low budget ya. Kalau mau tambahin ayam atau daging sapi pun bisa banget sih. Setelah ditambah bumbu, asli jadi wangi banget dong. Oh ya, bisa tambahin sawi juga nih untuk sayurannya. Aduk-aduk sampai agak layu. Beuh, pekat banget kan kuahnya. Udah jadi nih, ngambilnya ingat yang lain ya, jangan dihabisin. Siapa di sini yang mau makan tapi bingung mau masak apa? Berarti kan sama kayak aku guys, aku tuh suka bingung mikirin besok mau makan apa. Tapi semenjak tahu resep ini jadi gak pernah pusing lagi. Aku pakai panci anti lengket bandnya dari Granit, belinya di stand cookware. Ini tuh resepnya salad Vivi Chen namanya sosis rondo. Nah, habis mentega meleleh tinggal dimasukin sosisnya, pakai nugget juga bisa. Kalau udah matang tinggal dituang deh saus sambal. Masukin juga saus tomat. Kalau Vivi Chen sampai saus sambal aja, tapi aku tambahin lagi saus teriyaki, kecap manis sama lada. Tinggal diaduk aja deh, dari warnanya aja udah menggoda ya. Udah jadi, makan pakai nasi anget makin enak. Setelah tahu resepnya, hampir tiap hari tuh aku masak kayak gini. Ini tuh rasanya maknyus, gurihnya dapet, manisnya dapet, pokoknya enak deh. Guys, kali ini aku mau buat corn dog, jajanan Korea yang viral itu. Kalian sudah pernah coba buat belum? Kalau belum, yuk kita coba buat bareng-bareng sampai berhasil. Bahan-bahannya udah aku tulisin ya biar kalian gak keliru. Untuk takaran air hangatnya kalian sesuaikan aja ya sampai adonannya seperti ini. Kalau sudah, tutup dan diamkan selama 1 jam. Kalau sudah 1 jam, lanjut kita potong-potong keju mozzarellanya ya, sesuai selera aja ukurannya. Nah, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat ya guys. Kalian bisa langsung gulung-gulung aja mozzarellanya seperti ini. Lanjut dibalurkan di tepung roti, langsung goreng ya guys. Goreng hingga coklat keemasan lalu langsung angkat ya. Biasanya kalau di Korea mereka pakai taburan gula seperti ini guys. Jadi aku pakai gula yang udah aku agak halusin sedikit. Sekarang aku mau belah nih guys corn dognya. Super empuk banget dan ini enak banget. Kalian wajib coba ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Hai, ini cara masak mie instan baru yang lagi viral di Jepang. Menyesuaikan lidah lokal tentu pakai cabai rawit dan daun bawang. Kali ini aku pakai Indomie rasa ayam spesial. Kita pakai bumbu kering dan minyaknya. Lalu kita pecahkan 1 butir telur. Tambahkan mayones dan saus sambal. Eits, jangan lupa rawitnya. Aduk. Sekarang kita masak mie-nya.
Masaknya jangan terlalu lama ya. Setelah matang, kita angkat mie-nya dan pisahkan. Lalu tuang air masakan mie ke dalam bumbu, aduk-aduk lagi. Lalu kita masukkan mie-nya, tambahkan telur lagi, daun bawang, nori, siap dinikmati. Hayo, siapa di sini yang masak Indomie tapi nggak pakai mie kayak aku gini? Nah, ini aku pakai 3 butir telur, lalu diaduk-aduk perlahan sampai mendidih ya. Nah, ini aku mau pindahin ke tempat yang lebih besar biar gampang ngaduknya. Lalu aku aduk-aduk, kayaknya kegedean ya. Aku pakai panci yang satu tadi deh. Nah, ini aku tuang lagi, diaduk-aduk sampai agak ngering. Ini aku pakai Indomie goreng biasa, pakai minyak, kecap, bumbu dan bawang gorengnya. Nah, sausnya aku nggak pakai ya. Kalau kalian pakai boleh sih. Nah, diaduk-aduk lagi sampai agak mengering. Lalu dituang deh ke mangkok, siap disajikan. Aku pakai es batu aja deh biar cepet dingin makannya. Cobain yuk. Berhubung kemarin banyak yang seliweran di FYP, resep simple bikin mie siram pakai topping kansler single keju. Langsung aja tak coba ya, siapa tahu enak beneran. Sebenarnya sosisnya bisa langsung makan, tapi ini aku tak rebus supaya lebih wangi. Wes mari gitu masukno semua bumbu dikoreti, jangan sampai ada yang kesisa nanti rugi. Masukno maizena yang tadi, kocok telur, masukkan telurnya. Diudek sampai kental. Wes mari tinggal disiram ke mie-nya. Kemental ya bun, pakai topping bawang kriuk. Waduh bun, metong ay. Resep simpel kalau gak dicoba rugi bun. Langsung aja yuk disosor dengan penuh nafsu. Tenan bun, haujak sencing ping iki. Kansler single kejunya apalagi? Lumer syai. Lagi hujan makan yang lumer-lumer, jangan lupa sambil kelonan ya. Milenial bukan? Susu kan mestinya diminum, kenapa malah dipotong kayak gini ya? Jadi aku lagi coba resep yang viral di TikTok nih. Namanya puding susu kotak. Nah, aku pakai susu Cimori UHT yang cokomal. Kalau kalian mau beli, linknya ada di bio aku ya. By the way, resepnya kan aku tulis di sini ya. Jadi kalian tinggal pause aja videonya. Pertama-tama tuang susunya ke panci, jangan buang bungkusnya ya. Kemudian tambahin gula dan juga agar-agar. Kalau udah, diaduk-aduk dan panasin deh. Tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, matiin apinya dan tuang adonan pudingnya ke kotak susu yang tadi. Nah, tunggu sampai suhunya nggak terlalu panas ya guys. Kalau udah, baru masukin kulkas deh. Dan jadi deh puding susu kotak. Tuh lihat lucu banget ya bentuknya, pudingnya dimakan dari kotaknya. Atau bisa juga dipotong-potong kayak gini guys. Kalian bisa pakai susu rasa apapun yang kalian suka. Gampang banget kan bikinnya, jangan lupa coba ya guys. Telur crispy sambal bawang, enak rek. Karena aku koret, aku cuma pakai 1 telur aja. Tambahin garam, kaldu jamur dan juga lada. Tuang juga sedikit air. Dikocok rata dan di sini aku tambahin sosis. Lanjut digoreng ke dalam minyak panas. Minyak wajib panas dan juga banyak ya, biar telurnya bisa crispy. Next, buat sambal bawang. Untuk detail resepnya kalian bisa lihat di video ya. Lanjut di blend hingga halus. Dan ini dia telur crispy sambal bawang. Dimakan pakai nasi anget. Mamma mia. Yuk kita bikin bacil kuah telur. Pertama-tama masukin semua bahan. Untuk resepnya kalian bisa lihat di video ya. Dijamin resep ini endes parah, gak alot sama sekali. Masukin air panas secukupnya. Terus diaduk-aduk hingga kalis. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk ngebentuknya gampang banget, kalian bisa lihat di video, dan di sini aku pakai isian bakso sapi. Lanjut rebus bacilnya hingga matang. Nah, kalau semuanya udah matang, bisa langsung diangkat. Untuk kuahnya, tumis bumbu halus hingga matang. Masukin air secukupnya. Kaldu ayam, dan kalau udah mendidih, masukin telur ya. Lanjut diaduk-aduk hingga hancur, dan kalau udah matang kayak gini, bisa langsung diangkat. Dan jadi deh bacil kuah telur. Dan di sini aku tambahin daun bawang dan juga bawang cabe. Kuahnya gurih, bacilnya lembut parah, gak alot sama sekali. Sumpah mau nangis, jadi kemarin gue nemu resep bikin kue cuma pakai 1 bahan, pakai telur doang. Langsung gue coba dong. Jadi pertama kita pisahin dulu kuning sama putih telurnya. Terus yang putih itu dikasih gula, pakai stevia biar 0 kalori. Terus dikocok sampai ngembang, gitu juga yang kuning guys. Terus udah tinggal ditaruh di atas pan yang kuning. Terus yang udah ngembang tadi si putihnya tuh tinggal dimasukin juga ke atas kuningnya. Dan jadinya kayak gini, fluffy banget gak sih? Dan emang rasanya kayak kue, beneran enak. Yuk bikin martabak tahu yang pastinya enak dan super irit. Siapkan 1 buah tahu putih, terus dihaluskan. Masukin 2 sendok tepung maizena. Dan juga bumbu halus. Untuk resepnya kalian bisa lihat di video ya. 1 butir telur, garam, dan juga kaldu jamur. Dan pastinya dipakai daun bawang biar makin wangi. Diaduk rata. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Untuk membentuknya super gampang, kalian bisa lihat aja di video. Di sini aku pakai tepung terigu yang dicampur air untuk bahan perekat. Dijamin ini kencang banget, nggak mudah lepas-lepas. Nah, kira-kira bentuknya udah cakep kayak gini, langsung aja kita goreng ke dalam minyak panas.
Jangan lupa dibalik-balik ya biar nggak gosong. Warnanya udah cakep pisan kayak gini, langsung aja diangkat. Luarnya crispy, dalamnya lembut, yang pastinya enak banget. Bikin pizza di rumah yuk, cuma pakai teflon dan semua bahan bisa kalian temuin di minimarket. Rasanya gak kalah deh sama yang dijual. Masukin ragi, madu, sama gula. Habis itu diaduk dan tunggu sekitar 5 menit. Siapin tepung cakra, terus masukin air raginya tadi. Habis itu aduk dan ulenin sampai dia tuh kayak gini adonannya. Kalau udah kasih minyak, terus ulenin lagi sampai kalis seperti ini. Habis itu tutup dan tunggu sekitar 1 jam sampai ngembang kayak gini. Terus kempesin aja. Masukin ke teflon, jangan lupa pipihin dan bentuk seperti ini ya bagian pinggirnya. Terus tusuk-tusuk pakai garpu. Untuk sausnya, campur saus spaghetti dengan saus sambal. Olesin di atas adonan, terus kasih topping sesuai selera kalian. Oh ya, selama COVID jadi rajin masak gak sih? Terus lihat resepnya di Google. Nah, salah satu resep yang paling banyak dicari di Google tahun kemarin itu ini nih, pizza rumahan. Penasaran gak sih resep apa aja yang paling banyak dicari di Google? Cek caption ya. Habis itu kasih oregano. Terus panggang deh pakai api yang super kecil. Jadi deh, coba ini ya. Rahasia cimol kopong, jangan kasih tau babang cimol ya gengs. Pertama mau buat adonan biangnya dulu. Untuk detail resepnya kalian bisa lihat di video. Masak di kompor dengan api kecil dan sambil diaduk-aduk sampai mengental seperti ini. Lanjut tuang ke tepung sagu dan diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Ini udah cakep, ambil sedikit adonan dan untuk tengahnya aku pakai keju quick melt. Dibulat-bulatkan, cemplungin ke minyak yang masih dingin dan lanjut digoreng dengan api kecil. Goreng hingga matang dan juga golden brown. Aku mau taburin bumbu barbecue dan jadi deh cimol yang kopong, dan menurutku kuncinya tuh gara-gara aku pakein keju quick melt. Menurut kalian gimana? Menu diet paling simple, enak, semua orang pasti bisa masaknya. Ini cuma tinggal rebus air, masukin udang, tahu, pakcoy, telur, tinggal diaduk aja sampai rebus tuh sampai mendidih. Tambahin lada, garam, dan satu mangkok, paling cuma 100-an kalori guys, dan kenyang supnya guys. Di saat yang lain glowing, bubur sumsum ini dari putih malah berubah jadi coklat. Apa ini namanya bubur sumsum 2021? Oke, buat bikin bubur sumsum coklat ini, kalian butuh tepung beras yang dilarutkan air sampai encer kayak gini. Terus larutkan di air mendidih 2 bungkus drink beng beng dan gula yang banyaknya sesuai selera. Kalau aku di sini pakai 1 sendok gula. Aduk-aduk deh sampai rata dan masukin larutan tepung beras tadi. Pokoknya aduk terus deh, jangan berhenti sampai hasilnya mengental kayak gini baru udahan. Tinggal dimakan deh tuh mau sebanyak apa. By the way, untuk santannya aku ganti pakai susu full cream karena mager sih bikin santannya. Terus tambahin susu kental manis deh, siap dimamam. Kasih tahu dong next masak apa lagi. Bikin bolu anti ribet tanpa oven dan mixer nih bun. Pertama, tuang telur dan gula, kemudian kocok lepas. Tambahin terigu, baking powder, baking soda, dan kocok-kocok lagi. Tambahin susu kental manis ya. Step kedua, di sini teman-teman bisa modifikasi pakai rasa apa aja. Kalau aku pakai cappuccino good day dan green tea coklatos, dilarutin dulu sampai nggak ada gumpalan. Campurin deh ke adonan pertama tadi. Aduk-aduk sebentar, tambahin minyak goreng, aduk-aduk lagi deh sampai rata. Kalau udah, tinggal tuang ke cetakan yang udah diolesin margarin. Tinggal kukus deh dengan tutup yang dilapisi kain, biar uapnya nggak netes ke bolunya. Udah jadi nih, ngembang sampai full 1 loyang ya kan, dari setengah loyang. By the way, yang cappuccino jadi kayak rasa bolu karamel dong, mantap banget bun. Percaya kan kalau bolu Plave ini terbuat dari pop ice? Iya beneran loh, bukan cuma enak diminum, tapi pop ice juga bisa dibuat bolu. Pertama, campurkan telur, gula, dan SP yang dikocok-kocok sampai ngembang. Oke guys, karena nggak sanggup tangan ini, kita pakai mixer aja. Nanti hasilnya tuh bakalan ngembang kayak gini. Terus masukin terigu, aduk-aduk biar rata. Masukin pop es, susu kental manis, dan bisa tambah pewarna makanan warna pink gitu. Tenang, ini khusus untuk makanan kok, jadi aman. Aduk-aduk semuanya sampai nyampur biar warnanya cantik. Tambahin minyak goreng, dan aduk lagi deh. Kalau udah, tinggal dicetak di loyang yang udah diolesin margarin dan ditaburi terigu biar nggak nempel pas diangkat. Tinggal kukus selama 25 menit pakai api kecil. Jangan lupa lapisi kain tutupnya biar uapnya nggak netes ke bolu. Pas jadi bisa tambahin slice strawberry dan keju kayak gini. Tahu goreng telur asin, yuk mari kita bikin. Bahannya gampang banget. Kita potong dadu dulu tahu putih, lalu kita cincang 3 siung bawang putih dan 2 cabai keriting. Nah, di sini aku pakai 2 kuning telur asin. Aku beli telurnya di Indomaret. Kita hanya butuh kuning telur ya guys, lalu kasih minyak, terus aduk-aduk-aduk sampai dia kayak jadi paste. Set aside lalu kocok 2 butir telur, lalu kita lumurin tahunya ke telur sampai merata. Lalu adonan kering aku pakai tepung bumbu goreng dan tepung maizena, lalu coat tahu dengan tepung sampai merata. Setelah itu kita goreng tahu di api sedang, lalu lumuri sisa adonan telur yang tadi ke tahunya. Goreng sampai kecoklatan dan crispy, lalu angkat dan tiriskan. Setelah itu kita tumis bawang putih dan cabai sampai harum. Masukkan kuning telur, lalu kita bumbui sesuai selera.
Setelah itu aduk-aduk, lalu masukin tahu gorengnya, lalu aduk sampai merata dan matikan apinya. Dan voila, jadi deh. Wah, ini crispy asin gurih dimakan pakai nasi hangat, nikmat banget. Kalian juga coba. Mau makan Indomie tapi bosen rasanya gitu-gitu aja. Bikin Indomie seblak yuk bun. Tumis bumbu halus, untuk resepnya kalian bisa lihat di video ya. Masukin juga daun jeruk biar rasanya makin wangi. Dan jangan lupa pakai telur ya. Untuk isiannya, di sini aku pakai sosis dan juga bakso sapi. Kalau kalian mau pakai kerupuk, boleh ya, tinggal masukin aja. Tuang 350 ml air putih. Tunggu sampai kuahnya mendidih, masukin indominya. Di sini aku pakai indomie rasa ayam bawang. Bebas ya kalian mau pakai rasa apa aja. Disesuaikan sama selera masing-masing. Tuang bumbu-bumbu dan juga minyak indominya. Masak hingga indominya matang. Simple kan bun? Dan ini dia indomie seblaknya. Buat rasanya nggak perlu ditanya deh. Pokoknya kacau. Bikin kue cuma 2 bahan guys, gak pakai repot. Jadi cuma pakai 2 telur sama Nutrijel 1 saset, terus tinggal diaduk rata aja, terus kita steam ya guys sampai mateng dan jadi. Ini tinggal dikasih topping, beneran enak dan kuenya tuh lembut.